Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Miftahuddin. Kali ini kita masuk ke segmen Cavlog. Dan vlog kali ini sangat-sangat luar biasa karena ini merupakan pengalaman yang mungkin sebagian besar orang belum mengalami, yaitu adalah tes swab. Dan hari ini saya berkesempatan untuk tes swab secara gratis dan itu dibiayai oleh pemerintah. Secara spesifiknya dibiayai melalui Bawaslu. Dan kalian harus ketahui bahwa swab tes yang aku lakukan ini bukan karena aku sakit atau bukan karena aku dicurigai sakit, tapi pure murni untuk kepentingan untuk memenuhi prosedur cek kesehatan sebagai calon pengawas TPS. Saat saya melakukan tes swab ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang bisa Anda lihat, tidak ada gejala batuk, tidak ada gejala pilek, tidak ada gangguan pernafasan, tidak demam, sehingga saya rasa hasilnya juga akan baik. Untuk lebih detailnya, lebih real time-nya ya, biar terasa pengalaman yang sesungguhnya, yuk kita simak video vlog saya berikut ini. Assalamualaikum guys, pagi ini kita mau melaksanakan swab test untuk Panwas TPS atau PTPS. Lokasinya di Gelanggang Remaja Surabaya, Jalan Boken. Itu akan lancar, tidak ada halangan. Ini sekitar yang lagi diambil sampel. Jadi untuk teman-teman mengurus cek kesehatan untuk Bawaslu atau mungkin untuk pemilu, untuk keperluan pemerintahan itu, kalian perlu dan wajib harus sedia fotokopi KTP dan ballpoint. Jangan sampai lupa dua hal itu, karena di setiap urusan pasti dimintai fotokopi KTP dan kalian harus bawa ballpoint, karena kalian pasti nanti akan diminta untuk mengisi formulir-formulir atau registrasi absen dan sebagainya. Kalian harus bawa ballpoint. Karena lupa nggak fotokopi, akhirnya harus nyari fotokopian guys. Jadi buat kalian kalau TPS fotokopi KTP selalu siap. Dan perlu untuk kalian ketahui bahwa proses untuk tes swab atau mungkin sistem untuk masuk, untuk antrian dan lain sebagainya pasti berbeda jika kalian mendaftar secara pribadi ke suatu lab atau suatu penyedia layanan tes swab dan sebagainya. Sehingga yang kalian ikuti nanti ini adalah apa yang memang sudah menjadi prosedur sistem alur yang ada dalam tes swab yang dibutuhkan untuk Bawaslu ini. Jadi kalau kalian merasa loh kok beda dengan yang sudah saya alami, atau kok beda yang dengan saya dapat cerita dari teman yang lain, ya tentu beda karena sistemnya dan sebagainya. Jadi kalian bisa simak saja, mungkin ada perbedaan-perbedaan. Yang penting intinya pada nanti proses pengambilan sampelnya. Apakah saya takut untuk melakukan tes swab?
Jujur saja awalnya agak takut. Saya sampai melihat review macam-macam gitu. Semakin ngilu, geli, mentalnya jujur aja semakin mentalnya down gitu, terpengaruhi gitu. Saking groginya, saking khawatir ya, cemas, insecure, saya sampai cari-cari info bagaimana supaya swab nggak sakit, bagaimana supaya swab itu nggak sampai parah gitu. Karena saya ada lihat review juga, ada yang diambil swab sampai berdarah hidung, jadi keluar dari kapas atau cotton bud panjang itu sampai berdarah gitu. Semakin takut kan. Akhirnya saya ada saran dari teman-teman juga, katanya jangan lupa bawa minyak kayu putih atau minyak angin yang itu untuk menstimulasi supaya hidung kita ini rongganya berlendir, rongganya lembab, sehingga tidak menyulitkan untuk ketika diambil sampling lendirnya gitu. Jadi kamu pakai minyak kayu putih aja bro, pakai minyak angin bro, biar apa, nanti lendirnya itu diambilnya gampang, hidungnya nggak kering. Saya pikir make sense juga, masuk akal. Bawalah saya minyak kayu putih sama minyak angin ini, serius di tas saya bawa nih, saya bawa. Tapi ternyata ketika di lapangan sudah ya kita bismillah, pasrah lah apa yang terjadi gitu ya. Saya kuatkan mental, bismillah, pokoknya saya harus melakukan tes ini ya segera, dan supaya saya juga mendapatkan hasil yang baik, maka saya harus optimis dan harus berpikiran positif. Insya Allah tidak masalah, insya Allah tidak ada problem. Bismillah. Dan saya juga sempat melakukan hal yang agak ya gila dikit gitu. Saya tuh coba masukin cotton buds ini, saya ambil cotton buds, saya coba masukin cotton buds ini ke rongga hidung saya ya, which is ini itu beda dengan cotton bud yang dipakai untuk swab. Ternyata kalau ini dimasukkan, cotton bud yang ada ini kan padat banget ya, dan keras, dan ini batangnya cotton bud ini besar, tidak lentur, kaku. Ini sangat menyakitkan guys. Ketika saya masukkan, saya langsung bersin, langsung batuk, beler, bersin terus sampai saya dimarahi oleh keluarga saya, dikira saya sakit. Ternyata di lapangan cotton budnya atau alat samplingnya itu beda dengan ini, beda banget. Yang benar itu ininya lentur sehingga masuk ke rongga hidung ini nggak menyakitkan. Kemudian kapasnya ini halus dan empuk gitu loh, halus, empuk, dan lebih banyak lembutnya lah daripada cotton bud ini jauh nih. Jadi itu insecure yang ada itu akhirnya terjawab, karena memang ya itu manusiawi lah, prosedurnya itu sangat-sangat cocok. Memang ya jangan sampai suatu prosedur itu menyakitkan atau membawa kerugian gitu ya bagi pasiennya. Jadi ternyata bukan macam ini, cotton budnya beda, mahal itu pasti, tebal, panjang, kapasnya lebar gitu ya, masuknya itu enak gitu. Bisa kalian simak di video-video berikut ini. Guys, rasanya auto nangis. Lihat guys, ini sampai auto meleleh.
beli campur gimana gitu kan. Dan aku saranin, ini saran yang cukup penting juga, kalian bawalah tisu ya, bawa tisu yang cukup dan masker pengganti ya. Siapa tahu kalian nanti butuh ngeludah gitu ya, butuh ngeludah kan, mau ngeludah repot apalagi zaman sekarang, nanti malah dimarahin orang kalau ngeludah sembarangan. Jadi kalian bawa tisu yang cukup sama mungkin kresek ya, kantong plastik kresek itu. Jadi kalau kalian habis pertama kali ketika swab itu atau alat itu dicabut, itu pasti kalian pingin bersin, kalau enggak kalian pasti liurnya atau lendir hidungnya itu akan turun, dan itu pasti kamu ginikan, karena itu nggak nyaman banget, ganggu banget. Jadi saranku kalian siap tisu yang cukup, yang banyak kalau buat nampung ludahnya hidung, menguras ingus yang di hidung, sama mungkin lendir yang ada di mulut kalian wadahi, tampung di tisu, dibuang ke kresek, pakai masker pengganti. Karena tadi aku mengalami hal yang seperti itu, nggak siap akhirnya ya, akhirnya aku terpaksa menahan gitu ya, nahan, nggak enak banget sampai pulang di perjalanan ya. Baru tadi ketika nemu selokan itu aku keluarkan ingus sama meludah. Jadi saranku kalian bawa itu. Udah berapa menit ini masih netes air mata. Kalau dibilang sakit sih enggak, cuman kerasa ya dalam aja gitu. Jadi gimana guys, setelah melihat videoku, melihat pemaparan dan penjelasan dari aku, apakah kalian masih takut swab? Jangan takut, karena ya itu nggak bisa menyakitkan yang ada, serius. Saya sendiri yang membuktikan bahwa itu tidak semengerikan, tidak sesakit yang dibayangkan, tidak separah yang mungkin banyak orang omongkan. Ya mungkin ya di beberapa kasus orang tertentu mungkin ada yang memang sampai berdarah, ada yang sampai sakit ya. Saya lihat tadi beberapa orang sampai diambil tuh mungkin kaget gitu ya, sampai kakinya diangkat ini masih banyak yang antri. Itu saya rasa karena kaget ya, karena masuk dalam srut gitu kan, dalam kaget. Kalau definisi sakit itu adalah sakit yang membuat perih, enggak ada perih-perihnya sama sekali, enggak ada perih, enggak ada luka, enggak ada berdarah. Pure itu karena prosedurnya memang mantap, memang benar, tidak sampai perih. Kalau kalian takut sakit kan sebenarnya takut perih ya, ini enggak ada perih-perihnya, hanya kaget dalam banget, terus diputer-puter itu emang enggak tahan, pengen bersin. Dan aku mikir apakah itu dikasih cairan kimia tertentu atau enggak sih. Menurutku enggak ya, harusnya sih enggak, karena aku tidak merasakan ada rasa-rasa kimia dalam lendirku yang ketika turun dari isofaring ke rongga mulut yang aku ludahkan. Enggak ada rasa kimia-kimianya ya, pure mungkin karena respon yang terjadi ketika isofaring itu dikorek, isofaringnya dimasukin benda asing. Ya, saya rasa itu ya guys video kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak takut, dan kalian tidak perlu takut untuk melakukan tes swab. Tidak sakit, hanya kaget ya. Kalian harus siaplah dengan resiko kaget itu ya. Memang ya kita tidak pernah dimasuki benda asing seperti itu, rongga dalam di balik hidung kita. Jadi bismillah, terus berdoa mudah-mudahan kita semua sehat, tidak perlu melakukan itu. Kalaupun perlu melakukan tes swab itu karena kebutuhan tertentu, kepentingan tertentu, tidak perlu takut, hadapi dengan tenang, relax, ikuti prosedur yang ada, insya Allah aman. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like videonya, komen, dan share ke banyak orang yang mungkin membutuhkan info-info ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.